Siapa Giovanni van der Wijs? The next Donnarumma yang ingin bela timnas Indonesia. Penjaga gawang yang disebut-sebut sebagai the next Donnarumma dari Indonesia, Giovanni van der Wijs, telah menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia apabila mendapatkan kesempatan. Yang terbaru, Giovanni van der Wijs menyatakan kesiapannya tersebut ketika menjalani sesi wawancara di kanal YouTube milik Yusa Nugraha. Van der Wijs menyatakan bahwa dia punya kualitas untuk membantu tim nasional. Saat menjawab pertanyaan Yusa Nugraha soal peluang dirinya bergabung apabila mendapatkan undangan dari PSSI, Giovanni menyatakan bahwa dirinya akan mengatakan ya untuk bergabung. Lantas, siapa sebetulnya Giovanni van der Wijs? Bagaimana rekam jejaknya dan kualitasnya sehingga layak dinaturalisasi jadi kiper andalan timnas Indonesia di masa datang? Giovanni van der Wijs merupakan penjaga gawang muda yang tampaknya memiliki potensi besar di masa mendatang. Pasalnya, pemain kelahiran Belanda tersebut saat ini menimba ilmu bersama Ajax Amsterdam. Untuk saat ini, pemain kelahiran 1 Mei 2009 itu bermain bersama tim Ajax Amsterdam Under 17. Dari sejumlah informasi yang dihimpun, penjaga gawang berusia 16 tahun itu dijuluki sebagai The Next Donnarumma. Bahkan, dalam judul video yang diunggah oleh Yusa Nugraha itu, Giovanni van der Wijs dijuluki sebagai The Next Donnarumma dari Indonesia. Munculnya nama van der Wijs tentu sangat mengesankan bagi publik. Pasalnya, saat ini ia bisa masih berpeluang untuk memperkuat timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Dari sejumlah sumber, Giovanni van der Wijs tercatat mendapatkan darah keturunan Indonesia dari kakeknya di pihak ayah. Kabarnya, kakek kiper berusia 16 tahun itu berasal dari Cirebon, sedangkan ibunya lahir di Bandung. Adapun keluarga dari pihak ibunya berasal dari Polandia. Dengan status semacam ini, Giovanni van der Wijs berstatus eligible untuk memperkuat 3 negara yakni Belanda, Polandia, serta Indonesia. Meskipun demikian, sumber mengenai catatan penampilannya masih sangat minim untuk didapatkan. Pasalnya, pemain kelahiran Belanda itu masih bermain di kompetisi usia muda, sehingga kiprahnya belum terekam. Timnas Indonesia rusak persiapan Irak jelang ronde 4 Piala Dunia 2026. Pertarungan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum lagi dimulai. Namun, Timnas Indonesia secara tak langsung sudah berhasil mendaratkan pukulan telak yang merusak rencana salah satu rival terberatnya yaitu Irak. Skuad Garuda sukses membuat persiapan tim asuhan Graham Arnold menjadi berantakan. Menjelang drawing penutup grup yang akan digelar pekan ini, pelatih Irak Graham Arnold harus dibuat putar otak. Rencana krusial yang sudah ia susun untuk mematangkan timnya pada FIFA Matchday September nanti harus batal di tengah jalan, dan timnas Indonesia menjadi salah satu penyebab utamanya. Pelatih asal Australia itu secara terbuka mengakui bahwa ia telah merancang laga uji coba melawan Kuwait untuk menguji kekuatan timnya. Namun, rencana tersebut gagal total karena Kuwait sudah memiliki jadwal lain, salah satunya melawan skuad Garuda. Langkah gerak cepat PSSI dalam mengamankan lawan uji coba berkualitas di bulan September ternyata memberikan dampak ganda. Selain mematangkan persiapan skuad Garuda, langkah ini juga sukses mengunci lawan potensial bagi rival di ronde keempat, memaksa Irak untuk mencari alternatif lain di waktu yang semakin sempit. Meski rencana terganggu, Graham Arnold tetap menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Pelatih asal Australia itu menegaskan bahwa persiapan timnya sudah berjalan dan ia tahu betul apa yang dibutuhkan untuk membawa singa Mesopotamia lolos ke Piala Dunia. Bahkan, Graham Arnold dengan tegas menyatakan tidak gentar dengan siapapun lawan yang akan dihadapi nanti, termasuk 2 unggulan utama Qatar dan Arab Saudi. Baginya,
Irak yang hanya kalah selisih 1 poin dari Yordania di ronde ketiga siap memberikan segalanya demi mimpi tampil di panggung dunia. Cedera Lionel Messi di Piala Presiden 2025 jadi sorotan pundit, potensi ganggu karir. Insiden cedera yang menimpa striker Oxford United dan timnas Indonesia Oli Romeni menjadi sorotan tajam di kalangan pengamat sepak bola nasional dalam laga panas Piala Presiden melawan Arema FC. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menyampaikan keprihatinannya terkait insiden tersebut. Menurutnya, cedera itu terjadi di momen yang sangat krusial bagi Oli Romeni yang tengah membangun performa bersama Oxford United, klub barunya di Inggris. Akmal Marhali mengkritisi keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada Paulinho. Menurutnya, momentum pramusim sangat penting bagi pemain seperti Oli Romeni. Setelah bergabung dengan Oxford United di pertengahan musim 2024-2025, Ole dihadapkan pada tantangan adaptasi yang tidak mudah dan kompetisi antar pemain yang ketat. Akmal Marhali juga menilai cedera yang dialami Ole sebagai bentuk dari risiko yang diambil dalam perjuangan membangun karir profesional. Situasi ini tentu menjadi pukulan berat bukan hanya bagi Oxford United, tapi juga timnas Indonesia yang tengah bersiap untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Oxford United Gary Rowett turut mengkonfirmasi bahwa cedera yang dialami oleh Romeni cukup parah. Lima pemain keturunan pantas dinaturalisasi timnas Indonesia untuk ronde 4. Perjuangan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan akan sangat berat. Untuk memperbesar peluang lolos ke panggung dunia, penambahan kekuatan di sejumlah lini menjadi agenda yang sepertinya tak bisa ditawar lagi. Berikut adalah 5 keturunan berkualitas yang dinilai pantas untuk segera dinaturalisasi PSSI. Nama yang pertama ada Miliano Jonathan. Nama Miliano Jonathan sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta sepak bola tanah air. Winger kanan yang kini membela klub Eredivisie FC Utrecht ini memiliki kecepatan dan kemampuan dribble di atas rata-rata yang bisa menjadi senjata mematikan di sisi sayap timnas Indonesia. Koneksi dengan Indonesia datang dari garis keturunan sang ayah, lebih spesifiknya dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Pemain yang kedua ada Pascal Struijk. Jika timnas Indonesia membutuhkan pilar tangguh di jantung pertahanan, Pascal Struijk adalah jawaban yang paling ideal. Bermain reguler untuk Leeds United di kompetisi seketat Liga Inggris, Struijk memiliki pengalaman di level tertinggi Eropa. Kehadirannya tidak hanya akan menambah kedalaman skuad tetapi juga meningkatkan kualitas lini belakang secara signifikan. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang merupakan orang asli Indonesia dan pindah ke Eropa pada masa kolonial Belanda. Nama pemain yang keempat yaitu ada Laurien Ulrich. Kreativitas di lini tengah adalah kunci untuk membongkar pertahanan lawan. Laurien Ulrich, gelandang serang jebolan Akademi VfB Stuttgart yang kini menimba ilmu di Liga 2 Jerman bersama FC Magdeburg, menawarkan kualitas tersebut. Ulrich bisa menjadi opsi baru sebagai gelandang serang atau box to box, memberikan dimensi berbeda dalam skema serangan timnas Indonesia. Darah Indonesia mengalir dalam dirinya dari sang kakek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1941. Dan nama yang kelima yaitu ada Liam Oudganal. Lahir di Nijmegen, Belanda, Liam memiliki ikatan darah yang kuat dengan Indonesia melalui nenek dari pihak ayahnya yang berasal dari Sungkal, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Pondasi sepak bolanya ditempa di salah satu akademi terbaik Belanda yaitu Feyenoord sejak usia 7 tahun. Lompatan karir paling signifikan terjadi saat ia menyeberang ke Belgia pada musim 2022-2023. Bergabung dengan Briscoe U21, Liam menjadi bagian dari skuad yang sukses menjuarai kompetisi kasta kedua Liga Belgia. Sebuah prestasi yang menunjukkan mental juara di usia muda. Musim lalu, ia kembali ke Belanda dan menjadi figur sentral di lini tengah Excelsior U21 dengan catatan 21 penampilan. Ia menjadi motor serangan yang tak tergantikan. Kehadiran sosok seperti Liam Oudganal dianggap bisa menjadi solusi strategis untuk salah satu pos krusial di lini tengah timnas Indonesia. Beban sejarah di pundak Kevin Dix, kutukan nomor 4 Gladbach milik legenda Jerman. Kepindahan Kevin Dix ke klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach bukan hanya menjadi lompatan karir besar bagi sang pemain berdarah Indonesia. Pemain nomor punggung nomor 4 ternyata memiliki sebuah beban sejarah yang luar biasa dan penuh dualisme antara warisan legenda tak tersentuh dan kutukan bagi para penerus. Bagi para supporter fanatik Die Volem, si anak kuda, nomor 4 bukanlah sekedar angka. Itu adalah simbol dari kegigihan, kepemimpinan, dan tembok pertahanan yang kokoh. Kini, nomor keramat itu diserahkan kepada Dix, sebuah pertanda kepercayaan besar dari klub. Sekaligus, sebuah tantangan untuk mengembalikan kehormatan yang sedikit memudar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memahami betapa sakralnya nomor ini, kita akan kembali ke masa keemasan Gladbach. Menurut arsip dan laporan Kicker, nomor 4 identik dengan satu nama, Hans-Hubert Eberty. Bertie Vogts adalah perwujudan sejati dari DNA Gladbach. Ia adalah seorang one club man, menghabiskan seluruh karirnya di Borussia Park. Dengan julukan Der Terrier, karena gaya bermainnya yang tanpa kompromi dan tak kenal lelah dalam mengawal lawan. Vogts adalah jantungnya pertahanan tim yang memenangkan 5 gelar Bundesliga, 1 DFB Pokal dan 2 Piala UEFA. Puncaknya, ia adalah bagian dari skuad Jerman Barat yang menjuarai Piala Dunia 1974. Setelah era Vogts, nomor 4 kembali menemukan pemilik yang layak pada diri bek tangguh asal Swedia, yaitu Fredrik Andersson. Andersson mewarisi nomor 4 dengan kepemimpinan dan ketenangan yang luar biasa menjaga martabat nomor tersebut. Ironisnya, setelah era keemasan tersebut, nomor 4 seolah sulit menemukan tuah yang tepat. Beberapa pemain datang dan ekspektasi tinggi namun gagal total, menciptakan narasi kutukan di kalangan supporter. Laporan dari media lokal seperti Rheinische Post sering menyoroti kisah-kisah ini. Kini, tongkat estafet nomor 4 itu diberikan kepada Kevin Dix. Klub jelas melihat sesuatu dalam dirinya, kombinasi antara kekuatan fisik, fleksibilitas posisi, serta kemampuan olah bola yang mumpuni. Ini bukan sekedar pemberian nomor yang tersisa, melainkan sebuah penunjakan yang sengaja. Gladbach berharap Dix tidak hanya menjadi tembok kokoh di lini belakang, tetapi juga mampu mematahkan kutukan dan mengembalikan nomor 4 ke tempat semestinya sebagai simbol keandalan dan kebanggaan. Pemain keturunan Indonesia 18 tahun dari klub raksasa calon rebutan 5 negara, bapaknya legenda Napoli. Kabar gembira datang dari PSV Eindhoven. Setelah mereka resmi memperpanjang kontrak baru, salah satu pemain diaspora muda berbakat, Jaden Noah de Guzman.
Dengan perpanjangan kontrak ini, Jaden akan terus mengenakan seragam PSV Eindhoven hingga Juni 2028, memperkuat lini tengah klub raksasa Belanda tersebut dan menarik perhatian timnas Indonesia. Jaden Noah de Guzman yang baru berusia 18 tahun menunjukkan potensi besar sejak debut profesional bersama Jong PSV Eindhoven pada Oktober 2023. Kontrak baru ini tidak hanya mengamankan masa depannya di PSV Eindhoven, tetapi juga membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk mengamankan salah satu pemain diaspora potensial mereka. Menariknya, Jaden Noah de Guzman bukan sekedar pemain muda biasa. Ia memiliki latar belakang multinasional yang membuatnya eligible membela 5 negara berbeda. 5 kewarganegaraan yang dimiliki Jaden Noah de Guzman meliputi Belanda, Indonesia, Kanada, Filipina, dan Jamaika. Dengan kontrak baru di PSV Eindhoven, perjalanan karir internasional Jaden menjadi sorotan berbagai federasi sepak bola, termasuk timnas Indonesia yang tengah gencar mencari pemain diaspora bertalenta. Keberadaan pemain diaspora seperti Jaden Noah de Guzman menjadi fokus utama PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kuat. PSV Eindhoven memberikan tempat bagi Jaden Noah de Guzman untuk berkembang secara teknis dan taktis, membuatnya semakin siap jika suatu saat menerima panggilan dari timnas Indonesia. Jaden Noah de Guzman memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarganya. Hal ini membuatnya memenuhi syarat FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia, sekaligus menjadi salah satu pemain diaspora yang berpotensi membawa perubahan signifikan. PSV Eindhoven akan menjadi tempat terbaik bagi Jaden Noah de Guzman menempa diri sebelum menentukan masa depan internasionalnya. Cara kerja Patrick Kluivert diolok-olok dibandingkan dengan pelatih Jepang. Menjadi bahan olok-olok netizen setelah membandingkannya dengan cara kerja pelatih Jepang Hajime Moriyasu, Patrick Kluivert. Ini terlihat di unggahan akun Instagram @ide.bolanesia di Instagram saat memberikan kerja Hajime Moriyasu usai membawa Jepang lolos ke Piala Dunia. Usai membawa samurai biru, pelatih berusia 56 tahun itu tak memiliki berlibur untuk menyempatkan diri menghadiri kompetisi-kompetisi sepak bola. Terbaru, Moriyasu hadir di pertandingan antara universitas untuk memantau bakat-bakat pemain Jepang walau hanya setingkat universitas. Karenanya, akun tersebut membandingkannya dengan Patrick Kluivert yang disebutnya lebih sering berada di Eropa ketimbang mencari talenta di Indonesia. Sontak hal ini membuat netizen kemudian mengolok-olok Kluivert di kolom komentar unggahan tersebut. Sayangnya, unggahan akun @indonesia.bolaindonesia itu ternyata telah menyebarkan informasi yang cenderung menyesatkan untuk merusak citra Patrick Kluivert. Akun tersebut menyebut Hajime Moriyasu tengah memantau pertandingan universitas. Padahal faktanya, ia tengah memimpin timnas Jepang di ajang Piala AFF ke-1 2025 di Korea Selatan. Moriyasu saat ini berada di Korea Selatan karena tengah memimpin skuad Samurai Biru untuk bertarung di ajang regional itu. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Shin Tae-yong yang kedapatan hadir menemui Hajime Moriyasu di Yongin West Stadium. Terlepas dari informasi palsu yang disebarkan, kritikan terhadap Kluivert ini sejatinya tak berdasar, mengingat staf kepelatihannya juga kerap mencari talenta-talenta di tanah air. Hal ini dibuktikan oleh Alex Paxtor dan Danny Lanzat yang kerap hadir di laga-laga Liga 1, salah satunya terlihat saat keduanya terbang ke Maluku untuk melihat Malut United berlaga. Sementara itu, Kluivert juga berada kali memantau perhelatan Liga 1 dan juga kerap mendatangi tim-tim yang dibela pemain Indonesia di Eropa.
resmi berpisah dengan FC Dordrecht, Jens Rappen gabung Bali United. Striker naturalisasi timnas Indonesia Jens Rappen resmi meninggalkan klub FC Dordrecht sehingga rumor ke Bali semakin panas. Jens Rappen akhirnya berpisah dengan FC Dordrecht U21 yang diumumkannya pihak Instagram pribadinya. Resmi meninggalkan klub asal Belanda tersebut, Jens Rappen akan gabung ke tim Super League yaitu Bali United. Kabar yang menyebutkan striker 19 tahun itu akan bergabung ke skuad Serdadu Tridatu berhembus di media sosial. Menariknya, Jens Rappen sejak 23 Juni 2025, ia telah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2025. Di sisi lain, minat Bali United memang logis jika dilihat dari perspektif taktik dan regulasi. Super League 2025-2026 akan memberlakukan peraturan baru yang mewajibkan setiap klub mendaftarkan 5 pemain berusia di bawah 23 tahun. Dengan ketentuan satu di antaranya harus menjadi starter minimal selama 45 menit. Bagi Bali United, merekrut Jens Rappen menjadi langkah praktis dan strategis. Dari segi kemampuan, Rappen dinilai sangat layak untuk langsung mengisi peran starter tersebut. Meski demikian, muncul pertanyaan besar apakah pindah ke Indonesia di usia 19 tahun adalah pilihan terbaik untuk perkembangan karirnya? Ya, banyak penggemar sepak bola nasional merasa sayang jika Jens Rappen harus meninggalkan sistem pembinaan Eropa lebih cepat dari seharusnya. Keputusan ini bak pisau bermata dua. Di satu sisi, ada kepastian bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia. Tetapi di sisi lain, ada kemungkinan kehilangan peluang berkembang lebih jauh di kompetisi Eropa. Sudah ada 9 orang di TC Timnas U17 Indonesia. Apakah Nova Arianto akan tambah lagi pemain diaspora? Saat ini, skuad Garuda Asia tengah menggelar pemusatan latihan di TC Bali. Nova Arianto memanggil 34 pemain ke pemusatan latihan tersebut. Selain itu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut memanggil 9 pemain diaspora. Jumlah tersebut belum termasuk para pemain yang telah main di turnamen sebelumnya dalam satu periode seperti Lucas Lee dan Matthew Baker. Nova Arianto mengaku siap menerima para pemain diaspora ke timnya saat ini. Namun, dirinya terus memantau perkembangan ke-9 nama yang dipanggil ke pemusatan latihan. Dirinya siap mendepak para pemain yang tidak sesuai dengan skema. Sang pelatih akan menentukan komposisi skuad terbaiknya selama pemusatan latihan. Nova Arianto siap mencoret para pemain diaspora yang tidak sesuai skema. Peluang menambah pemain baik lokal dan diaspora juga akan diambil oleh Nova Arianto selama masih memungkinkan. Meski belum ada target tinggi dari PSSI, Nova Arianto optimistis anak asuhnya bisa lolos dari fase grup. Ada yang aneh, kenapa Dewa United datangkan Rafael Strike? Rumor kepindahan Rafael Strike ke Dewa United mengundang pertanyaan dan dianggap aneh oleh banyak pihak. Apa sebabnya? Rumor ini muncul setelah penyerang timnas Indonesia itu mengunggah sebuah foto seorang pria yang membawa tulisan "Welcome Mr. Rafael S" di akun Instagramnya. Sosok pria yang identitasnya tidak diketahui itu tampak seperti mengenakan celana berlogo Dewa United yang membuat rumor ini pun menguat. Selain dari unggahan itu, rumor Strike akan merapat ke tim berjuluk Banten Warriors itu terlihat dari tak adanya pemain yang mengenakan nomor punggung 9 di skuadnya. Muncul dugaan bahwa nomor tersebut disiapkan oleh runner-up Liga 1 2024-2025 itu untuk pemain didikan Akademi ADO Den Haag tersebut. Di tengah derasnya kode-kode ini, akun Bali 11 juga menuturkan jika Strike telah mencapai kata sepakat dengan Dewa United.
Karena sederet laporan ini, tak mengherankan jika banyak yang meyakini bahwa Strike benar-benar akan merumput di Liga 1 bersama Dewa United. Hanya saja, kepindahan Strike ke Dewa United ini membuat publik terheran-heran. Apa penyebabnya? Dianggap tak masuk akal bagi karir Strike. Ya, sejatinya banyak yang meyakini jika Dewa United akan cocok menjadi pelabuhan baru Rafael Strike. Banten Warriors dianggap cocok karena dilatih oleh pelatih asal Belanda Jan Oldo Reikering yang bisa membantu perkembangan Strike. Selain itu, Dewa United juga punya tempat latihan atau training ground yang punya fasilitas mumpuni baginya. Tak cukup sampai di situ, tim peringkat 3 Liga 2 2021 itu juga dipastikan akan berlaga di Asia pada musim 2025-2026. Meski di atas kertas, Dewa United cocok untuk jadi pelabuhan baru Strike, tapi kepindahannya ini dianggap sebagai pihak tak masuk akal. Salah satu penyebabnya karena menumpuknya penyerang di skuad Dewa United untuk mengarungi musim 2025-2026. Tercatat, Dewa United memiliki 5 penyerang pada diri Alex Martins, Septian Bagaskara, Egy Maulana Fikri, dan 2 rekrutan anyar yakni Stefano Lillipali dan Fripat Braga. Jika Strike berkarir di Indonesia karena ingin mendapat jam terbang, maka tak masuk akal rasanya jika bergabung Dewa United yang punya stok penyerang melimpah. Apalagi di atas kertas, 5 penyerang ini punya catatan lebih apik ketimbang Strike saat berseragam Brisbane Roar di musim 2024-2025. Target tinggi di Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia bakal gelar TC dan uji coba di Spanyol. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto buka suara soal perkembangan terkini pemusatan latihan anak asuhnya selama di Bali. Pemusatan latihan bakal digelar pada 7 Juli sampai 10 Agustus 2025 untuk mempersiapkan diri menuju ajang Piala Dunia. Ajang tersebut bakal digelar pada 3 sampai 27 November 2025 di Qatar. Nova Arianto selaku pelatih bakal membangi sesi pemusatan latihan di Bali menjadi 2 bagian. Pada pekan pertama, Nova Arianto fokus mengasah kemampuan fisik para pemain Garuda Asia dan menggelar latihan di lapangan Samudra Kuta Bali. Lalu para pemain bakal hijrah ke Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar, Bali. Soal laga uji coba, Nova Arianto mengaku tidak akan digelar di Bali dan masih menunggu kabar dari PSSI. Namun, sang pelatih mengkonfirmasi bahwa Timnas U17 Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan di Spanyol pada bulan September 2025. Tak hanya TC, Timnas U17 Indonesia bakal menggelar 3 laga uji coba di Spanyol. Nova Arianto mengaku bahwa PSSI belum memberikan target secara khusus di Piala Dunia U17 2025. Namun, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut optimistis anak asuhnya bisa mencapai target tinggi di Piala Dunia U17 2025. Dirinya meyakini Timnas U17 Indonesia bisa lolos dari fase grup. Satu pemain tiba-tiba tinggalkan TC Timnas U23 Indonesia, ada apa? Rivaldo Pakapahan terlihat berpamitan dengan pemain Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia saat ini dalam masa pemusatan latihan jelang Asian Cup U23 2025 yang akan mulai dilaksanakan pada 15 Juli nanti. Namun, satu nama yakni Rivaldo diprediksi tidak akan masuk dalam skuad final untuk ajang tersebut. Sang pemain mengalami cedera yang membuat dia harus kembali. Striker Timnas U23 Indonesia Hoki Caraka memberikan konfirmasi terkait ini. Dia menyebutkan bahwa Rivaldo harus pulang karena mengalami cedera. Ini yang membuat mereka berkumpul dalam sebuah sesi untuk melepas pemain Borneo FC tersebut.
Sementara itu, Rivaldo Pakapahan cukup kecewa karena batal tampil di ASEAN Cup. Menurutnya, selama TC ini, dia sudah bekerja keras agar bisa mendapatkan kesempatan. Apalagi, mereka akan bermain di depan puluhan ribu supporter yang akan hadir langsung di stadion. Namun, dia harus realistis karena cedera ini dan harus kembali untuk menjalani pemulihan. Pemain kelahiran Tapanuli Utara ini memberikan doa terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Dia berharap Garuda Muda bisa mendapatkan gelar juara dari ajang tersebut. Selain itu, dia menyampaikan bahwa terima kasih kepada Gerald dan semua staf kepelatihan karena diberikan kesempatan untuk hadir di TC kali ini.